Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini ada Rieke Diah Pitaloka yang mengungkap kesibukannya usai comeback ke dunia akting meski saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kalau bahas tentang Rieke Diah Pitaloka, pasti yang terlintas adalah sosok wanita tangguh yang kini tengah duduk di parlemen. Eits, tapi Besti, ternyata di tengah kesibukannya menjadi seorang wakil rakyat, Rieke Diah Pitaloka comeback juga nih ke dunia seni peran. Tapi sebelum bikin netizen nyinyir dan bertanya-tanya terkait comebacknya ke dunia seni peran, Rieke Diah Pitaloka terlebih dahulu menjelaskan ke netizen nih Besti, yang mengungkap jika syuting yang ia lakukan ini hanya berlangsung selama 3 hari. Dan waktunya pun ia ambil hanya 1 weekend saja. Dengan begitu, pekerjaan sebagai wakil rakyat sama sekali tidak terganggu dengan comebacknya di dunia seni peran. Tadi saya katakan cuma 3 hari lah syuting dan itu saya ambil di weekend. Dan saat itu juga masa reses, jadi setelah turun reses itu tidak sidang di parlemen tapi kita ketemu masyarakat, ada jeda, dan itu pun di weekend saya syuting sekitar 3 hari, tapi memang sebelumnya ya dituntut untuk mendalami naskah, untuk ada pertemuan. Saya nggak bisa, mereka datang ke rumah untuk sekedar kita discuss, ada kedekatan emosional. Ari datang ke rumah saya, Kiki, semua kita, menurut saya ini suatu proses penting di dalam pendalaman karakter begitu. Jadi alhamdulillah karena ini syutingnya tidak lama begitu, dan saya bisa menjalani semua proses dengan cukup baik rasanya. Tuh, jadi buat para netizen jangan berkomentar nyinyir dulu ya. Jadi memang waktu syutingnya hanya 3 hari, itu pun saat weekend nih Besti. Ini sih pasti mengobati kerinduan para fans untuk melihat akting Rieke Diah Pitaloka lagi ya. Oh ya Besti, di comebacknya kali ini ternyata Rieke Diah Pitaloka juga mendapatkan full support dari keluarganya, terutama anak kembarnya yang sampai terharu saat ikut menyaksikan screening sang mama. Ikut screening ya, gitu. Yang satu reaksinya adalah pelukin, nyiumin gitu ya. Nah itu kemarin tuh. Terus yang satu lagi dia kayak gitu, kamu nangis, berembun di tempat kacamatanya. Aku tanya, bagus nggak film? Kayaknya sih bagus, tapi kok nggak kayak aku ya? Oh iya, biasanya kayak saya. Kan Halimah tuh lembut banget ya. Aku bilang ya ampun, ibunya juga lembut, cuman anaknya aja nggak tahu kalau ibunya lembut. Nah tapi habis itu ya besoknya tetap aja. Tapi sekarang aku punya kuncian, kalau kemudian mereka nggak jawab telepon, aku voice note ya. Aku voice note. Nah kalau Ambu telepon jawab dong, Ambu kan kangen, langsung jawab. Oh iya, itu triknya. Apa nih Ibu? Mungkin ya alhamdulillah respon dari anak-anak. Dia langsung telepon, atau nge-WA, bentar ya Ambu, anakku jadi lebih ngerespon ya, alhamdulillah. Ya ampun, sweet banget gak sih Besti? Ini sih pasti bangga banget nih sama sang mama tercinta. Padahal Rieke mengaku kalau anak-anaknya tuh cenderung seperti remaja pada umumnya, yang terkesan sangat cuek. Namun hal tersebut tak masalah nih Besti bagi Rieke. Menurutnya, fase anak-anak cuek saat remaja adalah proses yang dialami oleh setiap remaja yang sedang mencari jati diri. Ya, memang kayak gitu, mungkin proses sama lah. Ternyata aku juga dulu merasa, pikir, oh ini balasan juga karena dulu aku juga ada momen seperti ini sama kedua orang tuaku. Tapi ini proses normal lah dalam hidup ya. Tapi setelah nonton itu, terus kayak misalnya ada masalah kayak tadi di sekolah, kemudian aku tadi sebelum sini harus ke sekolah dulu untuk menyelesaikan sedikit urusan anak sekolah. Lalu di mobil dia bilang, tenang Ambu, everything is okay. Ya, mau primer gue harus ke sekolahnya dulu.
masa-masa remaja sang anak, Rieke Diah Pitaloka tak bisa memungkiri jika anak kembarnya ini sering membuat dirinya khawatir. Terlebih dengan hobi-hobi yang tengah mereka sukai, yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Pasti. Mana yang kembar itu sukanya, yang satu suka boxing, yang satu sukanya trail run. Ya, awal-awal itu sampai aku nangis-nangis histeris karena setengah 12 gak bisa dikontak dan dia lagi ke gunung mana gitu di Bogor ya. Gunung Salak apa-apa, gimana nggak panik gitu. Aku teleponin semuanya, aku agak emosi gitu, gimana takut anak hilang atau gimana. Terus setelah itu dia jawab, aku telepon balik, kamu kok nggak dijawab, ibu mau WA telepon. Ya, namanya di gunung mana ada sinyal gitu coba. Terus kata mereka berdua gini, suatu hari nih mereka berdua, tadinya kan tidur kita bertiga sama yang kembar, aku di tengah dan selalu bilang, kamu lihat kanan. Enggak, kiri. Jadi aku kalau tidur tuh selalu. Nah itu kan mau besoknya kerja agak kesel sih dalam hati, Allah, tapi aku sabar lah ngadepin. Kan minta di satu nyanyiin ini, satu nyanyiin itu. Pokoknya ribet banget ya. Nah suatu hari mereka berdua kira-kira mau naik kelas 6 gitu, ngedatengin saya dan mereka bilang, Ambu kayaknya kami tuh udah gede sekarang. Jadi tolong Ambu sebagai orang tua belajar mandiri, tidur sendiri. Sampai bapak dinasihatin anak ya Bu. Iya, dan itu bener-bener patah hati banget ya. Wah, pokoknya mah harus sabar-sabar ya Po Oneng menghadapi buah hati yang lagi di masa-masa ABG ini. Oke Bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.